Pagi hari ini kita ngobrol santai, ngobrol perkara iman. Orang yang tidak sholat, nanti di neraka ada kapten khusus, yaitu neraka sakor. Ada fenomena berjilbab tapi nggak sholat. Maka kalau mau mendisiplinkan diri, disiplinkan dulu ibadahnya. Kalau ibadahnya disiplin, insya Allah akan teratur ke hidup. Tapi kalau tidak disiplin, berantakan ke hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu aladzim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Owner Toga Nusantara, Pak Presiden Toga Nusantara, Bapak Haji Aceng Supian SAG. Alhamdulillah beliau bersama kita dalam rangka untuk menebar kebaikan, yang ini menjadi program daripada CV Toga Nusantara. Mudah-mudahan program ini bermanfaat untuk kalangan umat dan lebih luas lagi manfaatnya. Pada pagi hari ini kita ngobrol santai, ngobrol perkara iman. Jadi tidak seperti biasanya kita ceramah searah, ya. Sekarang kita lebih santai. Makanya kita kendorkan dulu saraf-saraf kita, biar kita lebih santai dan bisa mengambil manfaat dari obrolan ini. Dan tadi sudah sampaikan dan juga disampaikan oleh Bapak Haji bahwa tema pada pagi hari ini adalah insya Allah terkait dengan ibadah, dan kita sudah sama-sama maklum apa itu ibadah. Tentu kalau kita bicara ibadah itu tergambar oleh kita sholat, zakat, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya yang bersifat ibadah fardhu tergambar oleh kita. Tetapi sesungguhnya ibadah itu punya makna yang lebih luas, ya. Jadi ibadah itu tidak hanya di masjid, musola, ya, tapi ibadah itu punya makna yang lebih luas. Bahkan seluruh permukaan bumi ini bisa dijadikan sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau saya berikan satu definisi yang ringan dari ibadah ini adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa amalan, baik itu amalan hati, amalan lisan maupun amalan anggota badan. Jadi punya arti yang lebih luas. Ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa, ibadah haji, tapi segala aktivitas yang mempunyai nilai kebaikan, Pak. Ya. Yang mempunyai nilai kebaikan itu adalah ibadah. Gitu. Kemudian ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Gitu, Pak, ya. Nah, mungkin bisa langsung dijelaskan aja, Pak. Ya. Ibadah mahdhah itu apa? Kemudian ibadah ghair mahdhah itu apa? Ya, ibadah mahdhah itu sudah sama-sama kita pahami, ibadah-ibadah yang memang sudah diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti sholat, zakat, puasa. Itu sudah punya aturan-aturan tertentu, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal mengikuti, ya. Kita mengikuti apa yang sudah dikerjakan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibadah ghair mahdhah ini adalah ibadah-ibadah yang selain itu, ya, berupa kebaikan-kebaikan yang kalau kita niatkan seluruh kegiatan dan aktivitas kita ini dengan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ghair mahdhah adalah ibadah yang segala aktivitas yang mempunyai nilai kebaikan dan bermanfaat bagi sesama manusia, ya, hubungannya antar manusia, itu adalah ibadah ghair mahdhah, ya, yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ibadah mahdoh itu kan contohnya ibadah sholat gitu ya, ibadah zakat itu kan sudah ditentukan tuh, nggak boleh dirubah-rubah tuh, gitu ya. Kemudian ibadah haji dan umroh gitu kan, itu kan sudah dicontohkan gitu, itu kan ibadah mahdoh gitu kan. Kemudian ibadah apa lagi? Ya, puasa itu udah dicontohkan gitu. Kalau ibadah ghair mahdoh ya amaliyah nih, bantu orang gitu kan, itu ghair mahdoh gitu kan, artinya ibadah sesama manusia gitu. Tolong menolong, kerja bakti itu termasuk ibadah juga ya. Bekerja mencari nafkah gitu, itu ibadah juga. Kemudian Pak Ustadz Suryono, ada nggak yang bisa merusak ibadah nih? Apa nih? Kita ini udah ibadah sholat sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan gitu kan. Ada nggak kira-kira nih kita sholat tapi tidak mempunyai pahala? Karena dalam Al-Quran kan ada ya, wailul lil musallin gitu. Ini orang sholat tapi diancam oleh neraka wail gitu. Gitu Pak ya? Ustaz, coba tolong ini nih dijelaskan gitu kan, ibadah supaya kita benar-benar ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Baik, Bapak Haji dan teman-teman sekalian. Sebelum kita mengarah kepada tadi yang ditanyakan oleh Pak Haji, bahwa tadi sudah saya sebutkan bahwa ibadah itu suatu amalan, bisa amalan hati, bisa amalan lisan, dan juga bisa anggota badan. Tadi diantara adalah amalan hati itu, yang menyangkut masalah amalan hati itu adalah tentang ikhlas, tawakal, kemudian syukur, sabar. Itu amalan hati ya. Amalan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui, termasuk diri kita mengetahui. Contoh adalah ikhlas. Ikhlas ini adalah amalan yang tersembunyi di dalam hati kita. Maka seluruh aktivitas baik ibadah mahdhoh maupun ghairu mahdhoh, maka kita harus awali dengan niat ikhlas karena hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar setiap amalan kita harus dilandaskan dengan niat ikhlas. Nah, itu ada kaitannya dengan tadi pertanyaan dari Pak Haji ya, bahwa ternyata ada amalan-amalan yang kelak tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan-amalan yang tidak diniatkan untuk selain Allah, yang tidak diniatkan untuk Allah ya, tetapi niatnya untuk selain Allah atau ganda ya. Amalan-amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika seseorang beramal ya karena riya, dia beramal karena ingin dilihat oleh orang lain. Nah, ini adalah contoh amalan-amalan yang Allah tidak terima. Maka setiap aktivitas kita jangan lupa kita awali dengan berbasmalah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqtar. Setiap urusan yang tidak diawali dengan bismillah, maka dia akan terputus pahala. Maka jangan lupa setiap kita mau beramal, kita awali dengan bismillah. Nah, itu contoh tadi, amalan yang tidak diterima karena bukan karena Allah. Sholat misalnya, sholatnya dikhusyuk-khusyukin ya, kelihatan khusyuk ya, karena ada calon mertua. Nah, ini niatnya bukan karena Allah. Atau dia biasa melakukan ibadah
nafilah misalnya sholat sunnah, kemudian ada orang datang dalam hatinya, saya nggak jadi sholat sunnah, takut dibilang riya. Itu justru riya. Ya, kata Qadhi bin Iyad, menggagalkan amal karena manusia itu adalah perbuatan riya. Beramal karena selain Allah itu adalah syirik. Ya, tetapi syirik kecil, tidak menjadikan seseorang itu menjadi kafir. Ustaz, begini. Kan dalam Al-Quran itu ada ya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, bahwa ibadah sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, gitu. Itu hikmah daripada ibadah. Nah, ini bagaimana kaitannya ibadah dengan kinerja para karyawan, Pak Ustaz? Bisa diperdalam ya, Pak Ustaz? Jadi betul apa yang tadi disampaikan Pak Haji, bahwa sholat itu tidak hanya gerakan-gerakan yang sebagaimana kita lakukan, tetapi sholat yang betul itu adalah punya dampak yang positif dalam kehidupan kita. Itulah sholat yang benar. Maka tidak hanya mengerjakan sholat, tetapi dalam Al-Quran banyak menggunakan kalimat aqimus sholat, ya, menegakkan sholat. Nah, sholat yang benar itu bagaimana? Itu sholat yang dikerjakan secara ritual dengan khusyuk dan juga punya dampak di selain sholat. Karena kalau ada orang sholat tetapi tidak punya dampak, ya tadi sebagaimana tadi ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal. Jadi sholat yang kita kerjakan ini seharusnya punya dampak, yaitu tadi adalah bisa menumbuhkan satu menjadi spirit kita untuk berbuat baik. Yang pertama. Yang kedua adalah menumbuhkan spirit untuk kita meninggalkan satu perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentu saja tadi akan berdampak kepada aktivitas kita sehari-hari. Tadi berawal dari niat ikhlas karena Allah, bahwa amalan itu bukan hanya pada sholat, tapi di luar sholat itu juga merupakan ibadah kita, termasuk dalam kita bekerja. Kita bekerja ini ibadah bukan? Ibadah kalau kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Maka dari rumah ya kita sudah niatkan niat untuk bekerja karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita niat karena Allah, maka perbuatan kita juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita akan cari adalah nilai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis itu akan menjadi baik. Jadi tidak hanya dapatkan dunia, tapi juga akan dapatkan akhirat. Sehingga dia ingin memberikan yang terbaik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Ketika bekerja, dia sungguh-sungguh karena yakin bahwa Allah melihat kita. Ketika dia beraktivitas yang lain, dia takut nanti akan melanggar, ya, karena dia selalu yakin bahwa Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Jadi yang kita takuti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akan berdampak dalam kehidupan kita, sehingga bekerja juga akan bekerja dengan jujur. Dia takut untuk nyeleweng, ya kan? Apalagi terkait dengan amanah. Nah, ini takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh aktivitas kita ini direkam, dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti akan dibuka
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita membaca. Nah, kalau kita ini punya akidah yang seperti ini, insya Allah dimanapun kita beraktivitas akan mendatangkan kebaikan dan juga akan bisa meminimalisir dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah bisa merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Sholat itu kan sudah diatur waktunya. Sholat yang sehari semalam itu cuma 5 waktu oleh waktu ya. Kemudian ditandai dengan datangnya azan. Ya. Azan. Waktunya juga sudah pasti gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita itu harus disiplin. Iya. Gitu ya, Pak. Harus disiplin, harus tepat waktu. Ya, kalau sholat duhur sekarang itu jam 12 kurang gitu ya. Jam 12 sudah berapa? Ya, udah. Katakanlah jam 12 gitu. Berarti kan kita ini sebelum jam 12, kalau nggak 5 menit sebelum waktu datangnya duhur, itu harus sudah siap-siap gitu kan. Jangan leha-leha. Kalau yang leha-leha berarti tidak disiplin gitu ya. Iya. Kalau sholatnya sudah tidak disiplin, sudah pasti kerjanya juga tidak akan disiplin. Tapi kalau yang sholatnya disiplin, kerjanya akan disiplin. Kira-kira begitu Pak Ustadz? Iya, itu dampak daripada ibadah kan, ibadah sholat. Maka kalau mau mendisiplinkan diri, disiplinkan dulu ibadahnya. Kalau ibadahnya disiplin, insya Allah akan teratur ke hidup. Tapi kalau tidak disiplin, wah, berantakan ke hidup. Ini maaf ya, bagi kaum akhwat nih, kaum akhwat. Ada fenomena berjilbab tapi nggak sholat. Kalau yang lagi main, selagi head nggak apa-apa. Ini berjilbab tapi nggak sholat. Coba, idealnya gitu kan, berjilbab tapi tetap sholat, coba ya. Idealnya kan gitu. Mungkin bisa diperdalam nih Pak, problematika yang sekarang ada terutama di kalangan anak-anak Gen Z, anak-anak muda gitu yang masih suka begadang gitu kan, kemudian meninggalkan sholat gitu kan. Ini kan masa depan suram nih kalau kayak begini nih. Silakan Pak Ustaz diperdalam. Baik, tadi disampaikan bahwa sholat itu akan membentuk kedisiplinan kita, betul, karena memang dalilnya sudah jelas. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan, bahwa sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Maka orang yang baik, orang beriman, maka dia akan bersiap-siap terlebih dahulu sebelum dia masuk ke dalam waktu sholat, karena sholat itu butuh kekhusyuan. Orang dari aktivitas bermacam-macam itu ada yang meneliti bahwa dia punya 5.000 lintasan di dalam otaknya, sehingga kalau dia itu langsung dia melakukan aktivitas sholat, maka 5.000 lintasan itu bisa datang kepada otak itu dan itu mengganggu kekhusyukan. Maka sebaiknya tadi harus dijaga waktunya. Salah satu kesuksesan itu adalah menjaga waktu-waktu sholat itu. Jadi alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang pertama. Kemudian yang di akhirnya juga dengan ayat sholat juga, itu yuhafizun, menjaga sholat. Menjaga sholat itu termasuk waktu-waktunya tadi. Dan dampaknya apa? Akan berdampak kepada kedisiplinan. Maka seseorang yang baik dia akan perhatikan itu, maka dia hidupnya akan disiplin di dalam aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, ini adalah pembentukan mental untuk berdisiplin. Kemudian tadi ya disampaikan juga bahwa ada fenomena-fenomena yang muncul hari ini. Ada orang yang dia menjalankan satu syariat ya di sisi lain, misalnya tadi saya contohkan langsung berjilbab, tapi dia tidak sholat. Ini harus dipahami, harus lebih lagi, ngajinya harus lebih lagi. Mungkin itu karena dianggap jilbab budaya. Tidak jilbabnya berdasarkan ketauhidan atau mendalami usul syariat. Karena ada juga yang menggunakan jilbab seperti itu gitu ya. Ya. Karena bukan keyakinan, karena tetangganya pakai jilbab ikut-ikutan gitu kan, karena di sekolah diwajibkan pakai jilbab tanpa dasar ilmu gitu kan, keimanan, akhirnya ikut-ikutan pakai jilbab, atau jilbabnya karena mode Pak gitu.
karena mode, jadi bukan karena keimanan. Iya. Gitu akhirnya itu ya kadang sholat kadang enggak gitu kan, bolong-bolong gitu. Jadi yang perlu mungkin diperbaiki gitu. Ini kan tugasnya para dai. Tugasnya kita semua ya. Tantangan gitu. Baik, memang kita banyak melihat ya fenomena seperti itu. Ya. Banyak orang-orang yang berjilbab tapi kemudian tidak sholat. Nah ini kita harus berikan satu pendekatan kepada mereka, ya. Pendekatan dakwah untuk memahamkan. Kasihan sudah menjalankan sebahagian syariat Allah tetapi meninggalkan sebahagian syariat Allah. Dan yang ditinggalkan itu adalah syariat yang pokok, yaitu sholat. Di mana sholat ini hukumnya adalah apa hukumnya? Wajib. Wajib itu kalau secara fikih di mana? Apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan berdosa. Dan ada seorang ulama menyatakan ya, bahwa dosa meninggalkan sholat ini adalah termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar. Bahkan meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada membunuh. Nah, jadi ini nggak bisa kita main-main dalam hal ini. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada dosa-dosa yang lain, termasuk tadi dosa membunuh, dosa durhaka kepada orang tua, karena dia maksiatnya kepada Allah langsung. Ini kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal perintah sholat itu sudah diringankan oleh Allah, sudah didiskon. Dari berapa dulu? Berapa kali? Berapa waktu? 50 waktu. Dan sekarang disyariatkannya cuma 5 waktu. Itu pun dalam kondisi darurat, ya, dalam bepergian yang jauh, ya, itu bisa dijamak ataupun kosong. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila sakit nggak bisa berdiri, bisa dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk, dengan berbaring. Itu sudah dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu ada uzur. Salah satunya adalah orang yang hilang akalnya. Contoh orang yang hilang akalnya siapa? Jadi kalau kita mau minta keringanan oleh Allah untuk tidak sholat, jadilah jadi ringan. Allah itu sudah meringankan. Sholat berapa menit kira-kira? Kalau sholat 4 rakaat paling 3 menit, 4 menit kan? 5 menit lama apa sebentar? Sebentar. Tetapi tinggalkan itu akan bahaya buat diri kita. Bahkan dalam hadis yang sangat panjang, ya, dari Barok bin Malik, itu hadis pernah Rasulullah menyampaikan informasi kepada umatnya, kepada sahabatnya. Siksaan itu tidak sampai nunggu nanti di neraka. Kalau di neraka sudah jelas itu siksaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, yaitu masuk dalam neraka. Neraka apa? Kapling khusus buat orang-orang yang tidak sholat. Nanti di neraka ada kapling khusus, yaitu neraka sakor. Tuh. Ketika ditanya, kamu kok menjadi penghuni di sini? Kenapa itu? Lam aku minal musholin. Saya itu tidak sholat. Jadi yang celaka itu bukan orang lain. Yang celaka adalah diri. Dikubur begitu dia meninggal, ya, digotong dengan kerendah, kemudian masuk ke dalam kubur, maka nanti di alam barzah dia akan disiksa. Salah satu siksaan daripada orang-orang yang meninggalkan sholat di dalam hadis itu, dalam alam barzah itu adalah
dia akan dipecahkan kepalanya sampai hancur, kemudian dipulihkan lagi, dipecahkan lagi, terus sampai kapan dia akan menjalankan itu hukuman di alam barzakh? Sampai nunggu hari kiamat. Bisa ribuan tahun, bisa jutaan tahun. Itu baru dikubur, belum nanti di. Makanya kita sampaikan kepada teman-teman kita, seseorang yang mencintai temannya, yang cintanya sungguh-sungguh, tidak mau temannya ini terjerumus ke dalam neraka, maka kita nasihat atas dasar kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira begitu Pak ya.